Dan saya betul-betul minta maaf kepada Reza. Karena Reza tidak hidup bersama saya. Usai permintaan maaf diucapkan Denada, masalah antara dirinya dan Reza belum tuntas sepenuhnya. Ada yang masih kurang, ada yang belum bisa diterima dari pihak Reza secara menyeluruh. Itulah sebabnya gugatan terhadap Denada pun belum dicabut oleh pihak Reza Rosano. Gugatan saya ini orientasinya kan sebetulnya kan 1365 ya. Kontra matedat itu terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Denada yang kemudian menimbulkan kerugian. Yang notabene itu terhadap tergugat 2 dan tergugat 3. Ya. Kapasitas untuk kita berdamai itu ya kalau saya juga bisa berharap itu. Bisa mencabut pun saya juga bisa berharap. Asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu yang pertama itu adalah Reza, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papae. Ya. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah. Ya. Meskipun Inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos. Bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Terus yang kedua, permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga yang notabene ini sudah membesarkan Reza dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu Denada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf pada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka, tetapi tindakan Denada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Ini tentang anak kandung, bukan sebuah permasalahan yang bisa diselesaikan tanpa perjumpaan. Maka pertemuan Denada dengan Reza akan menjadi satu hal positif agar tidak ada dugaan-dugaan miring lainnya yang berkembang liar di media sosial. Iya, kebalik lagi, canggung nggak? Canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Itu yang kemarin dia bilang di chatnya nggak dibalas itu ngajak ketemu atau gimana? Kalau boleh tahu? Iya, ngajak ketemu. Ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Denada sendiri ke kamu ya? Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya. Dia tadi menunjukkan sama saya balasan chat itu panjang sekali. Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia sebetulnya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens dari anaknya ke ibundanya kan begitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil Mbak, kalau sekarang masih panggil Mbak, mau panggil Ibu atau gimana, itu kan canggung. Cobalah jenengan merasakan lagi gimana perasaannya ya. Yang tidak diakui 24 tahun, yang awalnya panggil Mbak, ujuk-ujuk panggil Ibu, hanya melalui medsos. Selama pertemuan belum terjadi, rasa sakit hati yang sebelumnya dirasakan oleh Reza dan keluarga di Banyuwangi tidak akan terobati. Apalagi, jauh sebelum pengakuan terjadi, Denada sendiri pernah melaporkan orang tua yang merawat putranya atas dugaan penggelapan mobil. yang men-trigger saya mengajukan ini ketika orang tua saya datang ke Jakarta nggak dibuka pintu, satu. Yang kedua, mamanya dilaporkan polisi dan didatangi 2 polisi berseragam di rumah karena adanya indikasi penggelapan mobil. Dan Reza juga dilaporkan disomasi sama ibunya. Kan lucu, itu yang men-trigger saya sehingga saya kemudian akan mengajak dia untuk berhitung kembali. Saya nggak mau ngebela siapa-siapa di sini, tapi bagaimanapun juga menurut aku Dena adalah sweetheart. Dia adalah perempuan yang sangat baik, and I believe Dena tuh adalah perempuan yang juga bertanggung jawab lah sebagai anak, sebagai perempuan, sebagai ibu. I believe that. Walaupun mungkin Dena tidak menceritakan the whole story, karena bukan ranah aku juga untuk memaksa untuk Den lo harus cerita. Tapi bagaimanapun juga karena kita bersahabat, meluk dia aja udah paham. Jadi di sini ya kita tunggu aja lah. Mudah-mudahan kita doain karena kita juga maunya
Dena harus baik-baik, keluarganya semua harus baik-baik. Kita juga maunya semua penuh cinta, penuh dengan kedamaian. Itu pun juga pesan-pesan yang aku cuma bisa bisik sama Dena. We want peace and love. Kendati demikian, permintaan maaf terbuka lebar andai Denada mau bertemu dan bicara baik-baik dengan semuanya. Seperti pengakuan kemarin yang butuh waktu, rasanya Denada pun masih mengumpulkan keberanian untuk bisa berjumpa Reza untuk pertama kalinya setelah kasus ini mencuat. Ya kan harus dilakukan dulu, Kak, baru Reza. Oh, kabarnya kan Reza belum dipanggil, belum ketemu. Ya, kalau peluang damai itu kan begini saja ya. Sang hak saja maha pemaaf. Masa kita ini makhluknya aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf kepada orang yang salah? Nggak punya hak saya itu. Tapi yang jelas, saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul-betul Denada akui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarin yang dia akui melalui medsos itu, saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu.